dari ODP terus ke PDP dan ada juga OTG ya, Ya, ya? betul. Dan satu hal yang kita anggap kawasan ini cukup representatif. Kenapa? Kita ada ODP Center, ada PDP Center. Pak, ini kan ada 3 zona nih, zona hijau, kuning sama merah. Ya. Bapak selalu berada di zona mana nih? Saya selalu berada di zona hijau, Jauh. tapi kadang-kadang sekali-sekali berada di kawasan tapi dari jauh. Masih paranoid berarti? Enggak, artinya gini, karena kalau kita di zona kuning atau zona merah, kalau kita mau masuk kawasan itu kita harus memakai APD yang lengkap, gitu kan. Nah, terus saya pikir juga ya saya harus membatasi kepentingan juga. Saya sifatnya hanya koordinator. Ya, kalau udah bicara berhadapan dengan pasien ya yang lebih kompeten adalah tenaga medis. Berarti interaksi Bapak sama koordinasi sama tenaga medis seperti apa? Selalu tiap hari kita komunikasi, termasuk jumlah pasien yang masuk, yang keluar, kondisi pasien. Saya selalu menerima laporan. Jadi supaya kita informasi aktual dan juga bisa dipertanggungjawabkan, semua informasi itu harus melalui satu pintu. Jadi semua melalui saya. Jadi kalaupun ada informasi pasien masuk, mau ODPK, mau PDPK, itu teman-teman PIC dari teman medis itu selalu menginformasikan kepada saya dan baru saya menginformasikan keluar. Sebaliknya seperti itu juga, karena tidak boleh langsung ada yang minta data langsung dikasih. Karena apa? Takutnya gini, karena perkembangan jumlah pasien ini kan berfluktuasi. Nggak kadang-kadang ada yang pagi masuk, nanti kita kasih data misalnya pagi, atau siang ada lagi yang masuk atau ada yang keluar. Jadi kita ngambil kalau hari misalnya sore atau malam jam 9 itu berita update atau subuh. Nah, seperti itu. Pak, jadi kalau saya tanya, Bapak lebih nyaman di sini atau di tempat sebelumnya? Semua saya bikin nyaman. Apa yang buat Bapak nyaman? Yang bikin saya nyaman itu artinya tadi kita kerja ikhlas saja. Kalau kita kerja ikhlas, tidak merasa terpaksa, insya Allah kita nyaman. Jadi saya nikmati, alhamdulillah keluarga juga maklum. Artinya kadang-kadang saya pulang subuh, kadang nggak pulang. Jadi keluarga maklum. Karena sudah saya jelas. Awalnya khawatir juga gitu kan, malah banyak larangan nih, nggak boleh ke sana, nggak boleh ke sini. Tapi saya coba jelasin, berikan pemahaman. Ya alhamdulillah sekarang udah ngerti gitu. Nggak bersih tegang tapi nggak bersih tegang. Awalnya itu tadi, jadi aturan banyak betul, masuk rumah harus baju, nggak boleh lagi gitu. Sampai kan. Sekarang Iya, akhirnya sekarang nggak. Jadi sekarang nih artinya saya jelasin kalau memang saya sendiri yang mengatur, kalau posisi saya sedang berada di kawasan yang memang agak sedikit zona merah atau apa, saya nggak boleh kan. Jadi baju saya sendiri, lepas sendiri, taruh di tempat cuci sendiri. Selama di sini Bapak udah menjalani pemeriksaan COVID Pak, seperti rapid test atau alhamdulillah saya belum melakukan pemeriksaan itu karena begini, alhamdulillah saya mencoba melawan, karena ya berdasarkan informasi juga sebenarnya virus ini bisa kita lawan dengan kita mencoba menjaga imunitas kita sendiri, dan saya mencoba melawan itu. Pertama saya selalu berpikir positif, kemudian olahraga yang cukup, istirahat yang cukup. Bapak masih sempat olahraga di sini? Iya, mereka kadang senam saya ikut juga. Nah, mereka senam karena jalan-jalan itu olahraga juga gitu. Kadang saya naik sepeda keliling sambil ngontrol. Kemudian ya kita asupan vitamin seperti itu. Tapi lama-lama asik ya Pak? Asik. Jadi asik kadang-kadang ya, apalagi saya terima kasih juga nih. Jadi selalu setiap teman-teman yang keluar kita kan hantar mereka, kita serahkan surat izin mereka keluar, keterangan mereka sehat, dan mereka memberikan testimoni, ucapan terima kasih, dan mereka senang, mereka artinya mendapatkan pelayanan yang optimal dari teman-teman yang bertugas, dan itu pun menjadi motivasi kita dan semangat kita. Artinya kita melakukan yang terbaik dan mereka pun merasakan apa yang sudah kita lakukan. Lega. Jadi sampai detik ini belum ada kami mendengar kata kecewa dari para pasien. Bahkan ya artinya mereka puas, dan ya kepuasan kami juga terbukti dengan banyaknya pasien yang sembuh. Artinya keberadaan rumah COVID ini, rumah sehat ini berhasil gitu ya. Jadi kemarin saja yang keluar sehat dari PDP itu pagi ada orang 30, sorenya orang 28, berarti 58 orang keluar hari itu. Berarti di sini ibarat kalau
berhasil gitu ya, ada peningkatan Yes, seperti itu. iya. Tapi berbeda dengan yang di pariwisata. Pariwisata. Kalau di pariwisata boleh dikatakan Berbalik. untuk dengan adanya COVID ini memang kita harus akui bukan hanya di provinsi, dari semua kabupaten kota mereka merasakan dampaknya. Karena apa? Ya dengan tidak adanya aktivitas atau kegiatan pariwisata pasti berdampak kepada stakeholders yang lain seperti hotel, restoran. Bahkan kita mendengar banyak teman-teman kita para pelaku pariwisata yang dirumahkan. Ya, karena hotel sepi kan, nggak ada pengunjung, otomatis ya mereka nggak mungkin bisa memberikan hasilnya income ataupun salary kepada pegawai. Bapak melihatnya sendiri gimana Pak? Sedih juga, sedih. Makanya saya selalu berkomunikasi dengan teman-teman di kabupaten kota, apa nih strategi-strategi yang sudah disiapkan. Apalagi kita sudah memasuki eranya new normal life, artinya kita harus segera berusaha menyusun strategi baru itu, dan alhamdulillah teman-teman sudah mulai bangkit kembali, semangat lagi. Waktu itu Bapak mendengar sendiri keluh kesah mereka Pak? Iya, kita melalui Vicon, jadi saya coba bikin, kadang-kadang komunikasi lewat WA, kita punya grup ya, kita coba tanya gimana nih Kabupaten A, Kabupaten B gimana, terus apa situasi, karena ya mereka rata-rata mengatakan ya mengeluh, kami terpaksa Pak harus merumahkan pegawai kami tidak ada pemasukan, kunjungan berkurang, ya saya pun harus tetap memotivasi mereka. Jadi bercabang pikiran Bapak ya? Ya, saya boleh buat, tapi saya nikmatin saja gitu, karena saya nikmatin ya artinya ya tidak bikin kita stres gitu kan, dan kami yakin bahwa pandemi ini akan berakhir. Kalau sekarang Bapak lihat, Bapak berpikir untuk sekarang nih, virus corona tuh seperti apa sih Pak? Kalau menurut Bapak, kalau lihat sekarang? Kalau secara medis saya nggak bisa jelasin, tapi yang jelas virus ini ya sama aja dengan virus-virus yang lain ya. Artinya cuma bedanya ya berdasarkan informasi yang kita baca, kita dengar virus corona ini agak yang lebih bahayanya karena penyebarannya begitu cepat gitu kan. Tetapi ada semacam kekuatan bagi kita karena virus ini bisa diatasi dan dia bisa dihilangkan, disembuhkan dengan tadi mengikuti protokol kesehatan. Kemudian juga ya jaga imunitas kita. Jadi kadang-kadang seperti parano itu nggak boleh berlebihan. Justru kalau kita parano yang berlebihan itu menjadi imunitas kita berkurang. Berarti kemarin nggak berlebihan ya? Nggak berlebihan, masih ada standar. Nah, sekarang saya udah siap fight ya dengan virus itu. Pak, Bapak kan dari Ogan Kombring Ulu ya. Kombring, ya. Kalau yang saya dengar sih karakternya kalau Keras. orang sana keras. Agak gitu. keras ya. Nah untuk dari dan mungkin juga perlakuan antara di keluarga sama yang luar beda pasti. Nggak tahu. Sekarang Mbak Rizky sini lihat saya orangnya keras atau lembut sih. Kalau Orang Sunda itu. Akan dapat orang Sunda itu, karena berarti orang dia Sunda jadi penting lembut bagi. juga gitu ya. Iya. Yang jelas gini, saya alhamdulillah kehidupan gitu ya, kehidupan saya mulai dari generasi dari muda, dari kecil saya memang suka berorganisasi gitu ya. Artinya saya berkumpul dan bertemu dengan orang banyak. Nah, pastinya saya mendapatkan banyak pengalaman dan penglihatan di situ. Yang positif saya ambil, ya kan? Seperti disiplin, kemudian sifat toleransi. Saya banyak organisasi pemuda pramuka, dan pramuka dari SD saya sampai saat ini masih aktif saya. Kemudian saya pernah di Paskibraka, pernah jadi ketua Paskibraka untuk Sumsel 2 periode 8 tahun. Saya aktif di KNPI, aktif di AMPI, Karang Taruna, organisasi pemuda yang lainnya. Tujuan saya adalah ikut organisasi itu pertama ingin mencari teman, kemudian menggali ilmu dalam bidang organisasi, dan satu hal lagi kita bertemu dengan orang banyak dengan berbagai karakter. Salah satunya ketemu sama istri Bapak sekarang. Ya, istri saya ketemunya waktu kuliah. Jadi udah berapa lama nih Pak? Bapak usia pernikahannya? Saya menikah tahun 97. 97. Ya, alhamdulillah dikaruniai putri 2 orang. Ya sudah besar-besar. Sekarang jauh nih anak-anak. Jauh, tapi komunikasi alhamdulillah dengan teknologi kita bisa. Berarti di rumah Bapak sendiri dong yang laki-laki? Iya, paling ganteng saya di rumah. Pak, terkait dengan kita balik lagi nih ke mengenai rumah COVID. sehat. Hahaha. Sekarang ini sudah berangsur ada yang
Yes, Pak, jadi saya sekali lagi bersyukur dengan keberadaan rumah sehat ini. Bahkan awalnya kita cuma cuma untuk menangani pasien, klien ya, kita bilang klien ODP, orang dalam pemantauan. Tapi dengan seiring berkembangnya jumlah atau peningkatnya jumlah mereka yang terpapar COVID ini, akhirnya Pak Gubernur mengambil kebijakan untuk menjadikan kawasan Wisma Atlet itu juga menjadi PDP Center, tapi tempatnya berbeda ya, jauh ya. Dan alhamdulillah dengan dibentuknya PDP Center ini, akhirnya kita juga membantu meringankan rumah sakit. Bahkan jumlah pasien yang tadinya sekian ratus ini udah mulai berkurang. Kemarinnya 58 orang sembuh. Artinya penanganan kita sangat intensif, dan mereka juga pasien diperiksa tiap hari. Kemudian jadi pasien itu masuk dalam kurun waktu selama 14 hari. 24 jam itu ya, Iya, Pak? iya, Masuk. betul. Dan tenaga medis standby dan selalu artinya gini, saya menganggap positif dan boleh kalau dikatakan memang rumah sehat COVID-19 yang di Jakabaring jadi barometer. Di samping memang fasilitasnya, tempat mereka menginap itu sangat representatif, boleh disandarkan sebagai bintang 3 gitu ya. Kemudian yang kedua dengan fasilitasnya lengkap, kemudian makannya juga kita jamin dengan gizi yang dikontrol oleh tim ahli gizi sebanyak 2.500 kalori. Kemudian mereka mendapatkan 3 kali makan, pagi, siang, sore, ditambah dengan asupan ekstra puding yang lain supaya mereka siap. Dan dari segi mentality, ya kita kerjasama dengan psikiater. Jadi kita undang juga psikolog, kita undang juga para ulama untuk memberikan motivasi dan semangat pada mereka bahwa mereka nggak usah takut dengan pandemi ini. Artinya mereka kembali semangat untuk tetap sehat seperti itu. Tapi sampai sejauh ini nggak ada kesulitan ya, Pak? Alhamdulillah nggak ada kesulitan. Pagi-pagi mereka senam, dibantu oleh tim ahlinya dari tim kesehatan Kesdam. Berarti sebagai sekretaris di sini Bapak sebagai juga koordinator yang mengawasi berarti Betul. ya intinya. Semua, jadi saya awasin semua, dan kalaupun ada kendala kita evaluasi. Jadi Sejauh ini apa Pak kendala yang ada di sini? Kekurangan tenaga medis? Kekurangan tenaga medis boleh dikatakan masih mencukupi ya, masih bisa mengcover. Yang jelas kita mungkin masih perlu bantuan APD. Karena APD ini kan harus diganti terus. Dan untuk mengcover kekurangan tenaga-tenaga khusus untuk cleaning service, alhamdulillah kita di backup juga oleh teman-teman dari para karyawan Jakabaring Sport City ini untuk mereka membersihkan ruangan, mensterilkan ruangan, kemudian juga artinya betul-betul kita menjaga kebersihan. Jadi apalagi seperti limbahnya juga kita pisah, limbah medis dengan limbah yang biasa. Jadi memang betul kita boleh katakan protapnya udah jalan bagus. Sampai jauh ini kan ada penambahan tower ya Pak ya? Ya, tower. Itulah tower itu jadi bangunan di Jakabaring ini tuh ada tahapan pembangunan. Dulu ada namanya bangunan Wisma ABC, ini namanya Wisma, dulunya Wisma Atlet. Itu pada waktu SEA Games. Nah setelah kita jadi tuan rumah Asian Games, dibangun lagi fasilitas akomodasi, kita sebut namanya tower. Berarti Bapak di situ harus menguasai yang di sini dong? Ya alhamdulillah kita kuasai, artinya ya semakin saya di sini lama nggak pulang-pulang, saya menguasai juga lingkungan semua kan. Termasuk jumlah kamarnya juga. Kalau Wisma Atlet yang Wisma ABC itu kamarnya cukup banyak. Satu Wisma itu 123. Kalau yang di tower itu kamarnya 64. Sampai saat ini terisi penuh Pak? Untuk tower 7 dan 8 sudah terisi penuh, tapi karena kemarin banyak yang pulang ya hasilnya kosong lagi ya. Dari ODP terus ke PDP dan ada juga OTG ya? Ya, betul. Dan satu hal yang kita anggap kawasan ini cukup representatif. Kenapa? Kita ada ODP Center, ada PDP Center. Nah, kalau ODP Center kan kita belum tahu mereka baru masuk. Kadang-kadang dari hasil pemeriksaan mereka tiba-tiba positif. Nah, kalau mereka positif kan nggak perlu dikirim ke rumah sakit. Mereka langsung pindah tempat, pindah pelayanan di ODP Center. Jadi kurun waktu dari April, Mei, Juni udah Iya, udah 2 bulan setengah. 2 bulan setengah. Rasa bosan nggak sih Pak?
Kadang-kadang muncul juga. Kadang-kadang muncul Tapi juga. itu tadi, karena ikhlas kita nikmatin aja. Kebosanan kita bawa olahraga seperti itu. Oke, tetap semangat Pak. Amin, semangat. Makasih, Pak Alfa, atas Sama-sama Mbak waktunya. Iya, jadi saya yakin dan yakin sih yakin-yakinnya. Cuma ada satu pesan kalau boleh. Apapun usaha pemerintah untuk memerangi COVID ini tidak akan berhasil kalau tidak didukung oleh masyarakat. Pertama, walaupun kita akan memasuki masa transisi dan juga masuki masa new normal life, tetap new normal life artinya bukan kebebasan. Masih ada Silakan pembatasan masyarakat, ya masih pembatasan, masyarakat mau beraktivitas lagi, mau misalnya belanja ke mall, ke pasar, atau mau ke kantor, atau mau aktivitas lain silakan saja, tapi tetap melaksanakan protokol kesehatan.